Anda masih bersama kami dalam Newsroom Today. Pemirsa, lebih dari 2 pekan sebanyak 245 perawat bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Seperti apa suka duka petugas medis yang menangani pasien terpapar corona di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Berikut wawancara virtual reporter Priscila Puspa bersama Ketua Satgas COVID-19 DPP PPNI Jajat Sudrajat. Meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi pandemi corona di Indonesia, khususnya Jakarta, membuat dokter dan perawat harus bekerja ekstra, bahkan tanpa henti merawat para pasien COVID-19. Kondisi ini telah dialami ratusan perawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sampai dengan saat ini semua baik-baik saja, semua tetap semangat ya, karena mereka berangkat dari panggilan sebagai relawan. Ya, jadi tentu mereka punya spirit khusus, ya, energi khusus karena mereka tahu bahwa mereka sedang berjuang untuk kemanusiaan. Para perawat merupakan salah satu garda terdepan dalam penanganan virus corona. Suka duka telah mereka jalani agar wabah ini segera berakhir. Mereka mengesampingkan rasa takut terinfeksi saat menjalankan tugas dengan semangat kemanusiaan yang tinggi. Ratusan bahkan ribuan pahlawan kemanusiaan berbaju putih ini berharap pekerja keras mereka bisa membuat pandemi corona segera berakhir. Masyarakat diimbau membantu upaya memerangi pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah dan menjaga jarak supaya tidak ada lagi yang terpapar COVID-19. Manusiawi ya, mereka kangen pulang ketemu keluarganya ya, kemudian stres karena mereka kan secara manusiawi tentu ada rasa takut ya, ada rasa takut untuk menghadapi pasien-pasien positif COVID, takut tertular, mereka juga punya keluarga. Tapi karena mereka sudah diikat sumpah profesi, saya kira semua itu bisa mereka netralisir. Apalagi di Wisma Atlet mereka tidak sendiri karena satu tower itu mereka khusus untuk tenaga kesehatan, sehingga setelah mereka merawat pasien mereka bisa sharing dengan rekan-rekannya, bisa saling menguatkan. Saya kira sampai dengan saat ini tidak ada masalah yang signifikan. Beberapa sejawat perawat yang menari bersama, mungkin menyanyi bersama, saya kira itu bagian dari suka duka mereka berjuang melawan COVID ini. Ya. Kemudian memang 75% relawan ini masih muda, masih di bawah 30 tahun. Setiap harinya para perawat mengenakan alat pelindung diri APD lengkap, mulai dari masker berlapis, sarung tangan khusus, sepatu, hingga kacamata pelindung agar tidak terpapar COVID-19. Jajat mengungkapkan APD yang terbatas menyebabkan perawat harus bertugas dengan mekanisme shifting dengan rentang waktu hampir 8 jam. Hal ini diakui sangat berat dan menguras stamina. Akibatnya banyak perawat yang kelelahan. Selain APD, sedikitnya 2.000 bantuan relawan masih diperlukan tenaga medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kira yang paling diinginkan adalah bekerja secara aman, bekerja secara tenang dan percaya diri. Ya, memang kebutuhan yang utama apa itu alat pelindung diri, ya APD. Karena kalau sudah ada APD, mereka tentu tidak akan cemas lagi, tidak akan merasa takut lagi. Jadi kebutuhan yang paling ingin dipenuhi adalah APD. Ya, selebihnya kita serahkan kepada pemerintah. Misalnya pemerintah mau memberikan apresiasi dalam insentif yang diterima dengan senang hati. Berdasarkan data Persatuan Perawat Nasional Indonesia, sebanyak 14 perawat telah gugur hingga pertengahan April 2020 saat melawan COVID-19. Priscila Puspa, Ade Chandra, JAK TV. Pemirsa, petugas gabungan mengunjungi seluruh warung makan di kawasan Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur untuk menghimbau agar tidak melayani pembelian makan di tempat. Petugas juga menempelkan surat ketentuan penjualan makanan dan minuman selama penerapan PSBB.